Assalamualaikum Bu Muti, saya belum mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru di allow ini, jadi saya baru bisa buka, bisa unmute. Oh gitu. Terima kasih Pak Jaka ya. Kalau MUI melihatnya seperti apa sih Bu industri halal ini? Terus mungkin nanti dijelaskan pentingnya sertifikasi halal dan seperti apa. Beberapa minggu yang lalu teman saya itu reporter saya untuk meliput, coba deh liput di mall-mall food court-nya yang sudah tersertifikasi halal mana sih, karena kan masyarakat juga butuh panduan mana yang halal dan mana yang enggak gitu loh. Namun ada yang bertanya juga menggelitik, nanti mungkin Bu itu juga bisa menjawab. Di negara muslim terbesar seperti Indonesia, perlukah sih label halal? Kalau perlu, kalau bisa nggak sih label yang non halal ini non halal gitu aja, gimana Bu? Monggo Bu Muti, mungkin bisa dijelaskan nanti. Ya, silakan. Terima kasih Pak Jaka. Saya mau share screen, boleh ya Pak Jaka ya? Monggo, silakan. Mudah penjelasan, ada beberapa data yang ingin saya share juga. Baik, mungkin saya minta izin dulu dari panitia untuk bisa share screen, share screen sendiri. Ini masih disable. Bu Muti sendiri mau mengoperasikan? Iya, saya sendiri aja Pak, kalau boleh. Baik. Ya, biar lebih enak. Baik, saya coba sudah, lagi, mudah-mudahan sudah visi. Oh iya, oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, peserta acara hari ini yang saya juga hormati, Bapak Ibu narasumber, ada Bu Ami, Bu Dela, Pak Sabta, dan Pak Feryadi. Saya ingin sedikit berbagi informasi pada kesempatan pagi ini tentang update perkembangan sertifikasi halal di Indonesia. Dan tadi karena Pak Jaka sudah menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin saya juga sambil menjelaskan ini bisa mengomentari mungkin pertanyaan-pertanyaan Pak Jaka. Yang pertama, ya saya dari LPPOM MUI. LPPOM MUI bukan pemerintah, tadi Pak Jaka menyampaikan dari pemerintah. Gitu. Kami bukan dari pemerintah, begitu. Jadi LPPOM MUI ada di bawah MUI dan bukan merupakan lembaga pemerintah. Jadi kami lembaga non pemerintah. LPPOM MUI didirikan oleh MUI sejak tahun 1989 dengan tugas untuk melakukan sertifikasi halal di Indonesia. Ya. Saat ini kami punya perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia dan juga ada di 3 negara ya di luar negeri, kami juga punya. Kemudian kami sudah terakreditasi oleh KAN, jadi secara nasional, baik dari sisi lembaga sertifikasi halalnya maupun laboratoriumnya, dan juga kami sudah terakreditasi oleh UAI. Tadi saya mendengar ada banyak pasar halal di UAI, alhamdulillah dengan tersertifikasi, dengan terakreditasinya LPPOM MUI, maka produk-produk yang bersertifikat halal akan menjadi mudah untuk masuk ke UAI. Ya. Tadi sudah banyak disinggung begitu tentang betapa besarnya pasar halal di Indonesia. Ini data yang kami punya dari Indonesia Halal Market Report ISEF, itu di tahun 2020 ternyata besar sekali, ada 184 miliar USD yang dibelanjakan oleh mayoritas penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal. Nah tadi kalau pertanyaan Pak Jaka, kenapa harus halal di Indonesia? Karena sekarang itu ada undang-undangnya Pak Jaka. Jadi memang wajib bersertifikat halal, dan kalau tidak bersertifikat halal, artinya memang harus ada keterangan bahwa ini apakah memang tidak halal begitu, produk haram, atau memang produknya yang sudah jelas-jelas halal sehingga memang tidak perlu disertifikasi halal. Jadi landasannya saat ini adalah landasan dari undang-undang ya. Ada yang tidak perlu disertifikasi halal ya Bu Muti ya? Ada yang tidak perlu disertifikasi halal, betul. Batasannya seperti apa itu Bu Muti ya? Mungkin bisa biar jadi yang tidak perlu disertifikasi halal ini ada peraturannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, ada keputusan Menteri Agama yang satu adalah untuk produk-produk yang wajib sertifikasi halal, dan satu lagi produk yang tidak perlu disertifikasi halal. Jadi produk yang tidak perlu disertifikasi halal itu produk yang memang sudah dari sononya tuh halal begitu Pak Jaka. Yang memang katakan produk-produk alami yang tidak mengalami proses ya, itu tidak perlu disertifikasi halal karena kita sudah tahu bahwa produk tersebut halal. Atau produk yang berasal dari tambang misalnya, yang memang tidak ada proses yang memang memungkinkan adanya pencampuran dengan bahan-bahan lain yang akan bisa menyebabkan produknya berubah menjadi tidak halal. Karena bisa saja, katakan sayur itu halal, tapi begitu diolah menjadi produk tertentu, produk olahan sayur, nah itu kan dengan bahan-bahan yang lain menjadi punya peluang menjadi tidak halal. Seperti itu Pak Jaka.
Ya, jadi ini sudah jelas ya bahwa sertifikasi halal ini jadi satu wajib. Kalau sebelum adanya Undang-Undang JPH, sebelum 2014, MUI secara voluntary melakukan sertifikasi halal dan sifatnya kepada pelaku usaha itu juga voluntary ya, sukarela. Sementara dengan Undang-Undang 33 2014, maka produk yang masuk beredar dan diperdayakan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan undang-undang ini dikeluarkan 2014, tapi secara operasionalnya baru diimplementasikan sejak 17 Oktober 2019. Jadi baru 2 tahun secara implementasinya berjalan gitu. Ya. Nah, jenis produk yang bersertifikat halal itu cakupannya sangat luas ya. Kalau banyakan muslim tuh fokusnya hanya di makanan dan minuman, rasanya setiap muslim akan sangat paham gitu kalau makanan dan minumannya itu harus halal, tetapi tidak semua orang kemudian juga paham juga bahwa ternyata obat itu juga perlu disertifikasi halal karena obat juga punya peluang mengandung bahan yang tidak halal. Kemudian kosmetika, nah ini juga termasuk yang harus disertifikasi halal. Kemudian barang gunaan, kalau kita bicara produk fashion itu termasuk kategori barang gunaan. Kemudian produk biologi dan kimiawi, produk rekayasa genetika, dan di sini kelihatannya ada satu yang terlewat yaitu produk jasa. Jadi jasa itu termasuk, ya. Jadi seperti logistik itu masuk kategorinya produk jasa. Ya, jadi untuk pengangkutan misalnya atau penggudangan, nah itu termasuk dalam kategori produk jasa. Nah ini termasuk kategori yang wajib bersertifikat halal. Untuk konsultan gitu Bu, perlu juga nggak jasa gitu, konsultan? Oh enggak, kalau itu karena kan tidak terkait dengan produk-produk. Jadi jasa itu yang terkait dengan produk-produk ini Pak Jaka. Jadi yang memang terkait dengan makanan minuman, barang gunaan, obat, kosmetika. Nah jasa, produk jasanya itu yang perlu disertifikasi. Baik. Ya. Nah pelaksanaannya ini juga tidak semerta-merta langsung harus semua bersertifikat halal. Jadi dari aturan yang ada itu turunan dari Undang-Undang JPH maupun Undang-Undang Cipta Kerja, karena Undang-Undang 33 itu kemudian ada proses revisi di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah di sini memang ada penahapan. Jadi di 2019 yang saya sampaikan tadi itu adalah awal dari kewajiban sertifikasi untuk produk makanan dan minuman, dan masa tenggangnya itu ada 5 tahun. Jadi ini akan berakhir di 2024. Jadi sejak tahun 2024 selanjutnya itu akan fully implemented. Jadi memang betul-betul akan betul-betul diimplementasikan. Artinya yang tidak mengikuti tentunya akan terkena sanksi ya sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian di Oktober 2021 yang baru kemarin ini dimulai untuk produk yang lain. Di sini ada obat tradisional, obat kuasi dan suplemen, obat-obatan. Ini ada 3 macam obat-obat, jadi kelompok obat-obatan dengan masa yang cukup panjang begitu. Ada yang hanya 5 tahun, bahkan ada yang sampai 2034. Ini masa untuk penyesuaiannya untuk bisa disertifikasi halal. Kemudian untuk kosmetika, ini 5 tahun ya, dari 2021 sampai 2026, barang gunaan 2021 sampai dengan 2006, kemudian barang gunaan yang masuk kategori alat kesehatan kelas resiko A ini sampai 2029. Jadi ada pelaku usaha diberikan waktu untuk bisa menyesuaikan untuk mengikuti aturan yang baru. Jadi tidak langsung saat ini kalau tidak bersertifikat halal kemudian dianggap melanggar undang-undang. Nah ini gambarannya seperti itu. Ya. Nah, ya. Ya, saya lanjutkan. Ini adalah data sertifikasi halal periode 2015 sampai 2020 berdasarkan data yang kami miliki. Jadi bisa dilihat di sini bahwa dari 2015 sampai tahun 2021 ini memang kelihatan trennya adalah meningkat. Di sini kelihatan ya bahwa kalau di 2014 itu kan mulai keluarnya Undang-Undang JPH. Nah itu perlahan-lahan kesadaran untuk mensertifikasi produk dari pelaku usaha ini semakin meningkat. Nah kita lihat ini peningkatan yang cukup tajam ketika 2017 ini BPJPH, ya BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama, yaitu badan pemerintah yang saat ini menangani masalah sertifikasi halal, itu didirikan di 2017, yaitu kita lihat ini peningkatan cukup tajam di 2018. Nah kemudian ketika di 2019 sudah mulai diimplementasikan, maka kita lihat di 2020, 2021 ini peningkatan semakin tinggi. Jadi memang yang semula sifatnya sukarela atas kesadaran dari pelaku usaha, saat ini dengan adanya regulasi, memang peningkatan itu meningkat dengan cukup tinggi. Nah, apakah memang peningkatan ini persentasenya sudah
memenuhi produk yang ada di Indonesia. Itu yang memang harus jadi pertanyaan kita begitu ya. Data yang kami punya, ini kami coba untuk breakdown lagi. Ini ternyata untuk produk makanan dan minuman, ya ini peningkatannya seperti ini, ya semua memang meningkat. Nah ini kalau kita lihat data produk makanan dan minuman yang terregistrasi di Badan POM selama 5 tahun terakhir, ini kami dapatkan dari website Badan POM, adalah 148.136 produk. Nah ini kalau dibandingkan dengan yang bersertifikat halal, memang banyak yang bersertifikat halal. Tapi ini kami belum cross check apakah memang kelompok produknya sama begitu, karena mungkin saja ada cara pengelompokan produknya yang dilakukan oleh Badan POM dengan yang dilakukan oleh LP POM itu tidak sama, sehingga datanya, karena pada kenyataannya kalau kita lihat di pasaran, apalagi kalau kita menghitung jumlah UMK yang jumlahnya sekian puluh juta, maka jumlah yang bersertifikat halal itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasar. Ya. Nah, dengan masa penahapan yang 5 tahun, ya tentunya kita berharap di 2024 maka produk makanan dan minuman yang memang berada di pasar Indonesia itu bisa bersertifikat halal. Nah, ini untuk data makanan dan minuman. Nah, kemudian ini adalah untuk data obat. Jadi untuk data obat. Ini juga naik juga ya. Sebetulnya Pak Jaka, obat ini termasuk yang tertinggal begitu ya. Kenapa? Karena memang banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa obat ini bisa dikatakan sebagai sifatnya darurat, sehingga tidak perlu disertifikasi halal. Itu masih banyak yang berpendapat seperti itu ya. Persepsinya masih seperti itu ya Bu ya? Betul, persepsinya beda dengan makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman orang sudah tahu ya bahwa itu harus halal, tapi untuk obat, tapi sementara MUI punya fatwa tentang obat bahwa memang obat pun harus halal begitu. Kecuali dengan kondisi tertentu itu dibolehkan menggunakan obat yang berasal dari bahan yang tidak halal kalau memang menyangkut hidup mati, tidak ada pilihan obat yang lain yang halal, ya itu, dan itu harus direkomendasikan oleh memang ahlinya, itu masih dibolehkan itu, dan itulah yang disebut dengan kategorinya terpaksa atau dalam keadaan yang memang dianggap darurat begitu ya. Nah, kalau kita lihat registrasi di Badan POM selama 5 tahun terakhir, ini ada 39.889 produk yang terregistrasi di Badan POM, sementara yang sudah bersertifikat halal itu masih jauh di bawahnya. Jadi memang masih tertinggal. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, ini adalah untuk kosmetika. Nah, kosmetika ini masih lebih maju daripada obat. Jadi mula-mula orang belum peduli dengan kosmetika, tapi akhirnya belakangan terutama para kaum muslimah ya, kemudian makin memahami bahwa kosmetik itu menjadi sesuatu yang penting juga dari sisi kehalalannya, karena kalau kita menggunakan sesuatu yang menempel di kulit, kemudian ternyata mengandung bahan yang najis, itu bisa dibayangkan bagaimana sholat kita, karena kan kita harus membersihkan diri dari segala sesuatu yang najis. Apalagi yang tidak sengaja saja harus kita bersihkan, apalagi ini kosmetik yang sengaja diletakkan di wajah, di kulit kita begitu ya, tentunya harus bebas dari bahan-bahan yang najis. Nah, juga termasuk kosmetika tersebut tentunya harus dipastikan memang tembus air. Karena jangan sampai kita menggunakan kosmetika yang kemudian ternyata tidak tembus air sehingga wudhu kita menjadi tidak sah. Itu menjadi hal yang penting juga. Nah, kalau kita lihat ini jumlah yang disertifikasi halal sampai saat ini dibandingkan dengan yang ada terdaftar di Badan POM, ini 215.640 ada produk yang terdaftar di Badan POM. Itu jumlahnya juga masih kecil, tetapi alhamdulillah trennya juga terus meningkat. Ini kita bandingkan dengan Badan POM ya. Kemudian untuk barang gunaan, ini kami tidak punya data pembanding ya, tapi dari sisi tren juga semakin meningkat jumlah produk yang disertifikasi halal. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa kemudian jumlah yang bersertifikat halal ini dengan ada yang kondisi yang ada di pasar itu masih relatif rendah begitu ya. Ini ada beberapa tantangan ya dalam sertifikasi halal yang saya bisa share. Oh ini mohon maaf, ini oke. Yang pertama adalah tantangan literasi regulasi ya. Ini pada kenyataannya kita lihat di lapangan bahwa pemahaman dan pengetahuan produsen khususnya UMK itu terhadap regulasi JPH yang ada saat ini itu masih kurang ya. Dan juga termasuk pengetahuan tentang persyaratan sertifikasi halal produk. Nah,
kurangnya literasi terhadap regulasi ini menyebabkan pelaku usaha tidak segera mendaftarkan produknya atau mendaftarkan produknya segera, tetapi proses sertifikasinya menjadi lama itu. Itu karena kurangnya pengetahuan ini. Jadi ini jadi tantangan tersendiri begitu ya. Nah, kemudian dari sisi konsumen itu juga ternyata banyak konsumen yang belum menyadari pentingnya produk halal, khususnya untuk yang non pangan yang saya sudah ceritakan tadi. Ini juga menyebabkan juga perusahaan-perusahaan yang non pangan itu menjadi tidak terlalu buru-buru gitu untuk melakukan sertifikasi produk, apalagi kalau ada masa bisa menunggu sampai 5 tahun misalnya gitu, jadi lebih cenderung untuk menunggu di titik-titik terakhir kelihatannya. Ya. Nah, kemudian tantangan mencari alternatif bahan halal. Bu Muti, saya potong sebentar, ya. Bu Muti. Oh, monggo Pak. Ya. Berkaitan dengan ini, tadi sempat terbesit pikiran. Apa sih pentingnya sertifikasi halal ini bagi produsen terkait literasi ya Bu ya, juga bagi konsumen. Kalau saya sudah tersertifikasi, itu keuntungannya apa sih? Terus bagi konsumen juga apa sih? Mungkin MUI bisa menjelaskan biar literasi masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal ini juga selain tentu regulasi undang-undang yang harus memang seperti itu. Gitu Bu Muti. Betul. Kalau dari sisi produsen ini kan tentunya ini sebagai added value ya yang bisa digunakan untuk bahkan sebelum ada kewajiban sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mensertifikasi halal dengan sukarela begitu, karena mereka melihat bahwa ini adalah satu nilai tambah yang bisa digunakan untuk memperluas pasarnya, baik pasar lokal maupun pasar ekspor, karena tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, ternyata negara-negara di luar kita itu sudah mempersyaratkan juga kalau kita akan mengekspor produk ke negaranya itu memerlukan jaminan kehalalan dalam bentuk sertifikat halal. Bahkan negara non-muslim pun itu sudah mempersyaratkan produk-produk untuk yang masuk ke negaranya untuk punya halal agar bisa dikonsumsi oleh tidak hanya oleh masyarakat lokal negara tersebut, tapi justru dari pendatang-pendatangnya. Untuk konsumen adanya sertifikat halal ini tentunya memberikan jaminan ya. Jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran bahwa saya menggunakan produk yang halal atau tidak menjadi rumit juga. Pak Jaka harus membaca daftar ingredients yang belum tentu juga dipahami dengan mudah oleh konsumen. Benar. Jadi cukup lihat, oh ada logo halal berarti sudah ada yang menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsinya, yang akan dipilihnya itu sudah pasti halal. Itu yang paling ini ya, memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim. Ya. Monggo dilanjut Bu. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini masalah mencari alternatif bahan halal. Ini ada kesulitan penggantian bahan halal yang berasal atau pernah bersinggungan dengan bahan asal babi atau bahan haram lainnya untuk produk tertentu. Ini tidak semua produk. Untuk makanan minuman cenderung lebih mudah, tapi kalau kita bicara obat, nah ini memang kalau kita ada perlu penggantian alternatif bahan itu cenderung lebih sulit begitu ya, karena memang harus perlu riset ya, waktu riset, kemudian bahkan untuk produk-produk tertentu katakan misalkan vaksin itu perlu mendapatkan izin dari otoritas terkait yang juga memakan waktu. Jadi ini salah satu tantangan juga. Kemudian pemenuhan persyaratan sertifikat halal untuk bahan. Jadi di aturan pemerintah yang ada saat ini itu mempersyaratkan bahwa semua bahan yang digunakan itu harus bersertifikat halal kecuali yang positif list ini yang secara naturnya itu sudah halal begitu ya. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah begitu karena memang seperti produk-produk non pangan terutama seperti kosmetika, kemudian obat, itu supplier bahan atau produsen bahan ini umumnya ini kan berasal dari luar dan mereka belum tahu betul tentang halal, sehingga kalau kita menuntut adanya sertifikat halal, nah untuk saat ini itu butuh waktu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah, dan tentunya kita juga selain memberikan pemahaman terhadap produsen-produsen yang ada di Indonesia, tapi kita juga memberikan pemahaman kepada para produsen bahan baik yang ada di lokal Indonesia maupun juga dari luar negeri bahwa memang halal itu seperti apa, persyaratan halal seperti apa. Jadi mereka akan ujungnya kemudian bisa disertifikasi. Tapi untuk saat ini, kalau peraturan ini langsung diterapkan, itu akan membuat proses sertifikasi halal menjadi lebih sulit. Kemudian masalah pemisahan fasilitas, ini juga dipersyaratkan bahwa untuk produksi halal itu harus ada dedicated facility. Jadi memang fasilitas yang memang harus terpisah, terutama dengan produk-produk yang tidak bersertifikat halal, terutama yang mengandung babi. Nah, ini ada kesulitan misalnya untuk produk farmasi, itu ternyata memang masih ada perusahaan-perusahaan yang punya memproduksi produknya dengan menggunakan sharing facility, jadi fasilitas bersama, sehingga tidak memenuhi persyaratan. Dan ini butuh investasi tentunya untuk memisahkan fasilitasnya, sehingga ada fasilitas yang memang dedicated untuk produk halal, mana yang tidak. Nah, ini
Kemudian adanya bahan baru yang memerlukan fatwa MUI, ternyata dengan perkembangan teknologi kemudian ada penggunaan bahan-bahan baru yang kemudian masih dipertanyakan apakah memang bahan seperti ini boleh atau tidak sih, halal atau tidak sih begitu. Jadi bukan dari sisi sertifikasi produk akhirnya, tapi lebih ke arah bahan. Sebagai contoh misalnya, kami pernah menerima pendaftaran sertifikasi halal untuk kosmetik yang menggunakan minyak bulus. Nah, bulus itu sebetulnya halal atau tidak sih digunakan? Nah, ini perlu kita bertanya kepada MUI untuk mendapatkan fatwa tentang bulus. Kemudian misalkan ada produk farmasi ya, jamu yang menggunakan bahan dari bajing. Kemudian pertanyaan, bajing itu halal atau tidak? Nah, yang halal seperti ini ada bahan baru yang memerlukan fatwa. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting ada ketersediaan supply chain. Tadi Pak Sabta sudah banyak cerita tentang supply chain. Nah, ini saya ingin lebih fokus pada supply chain yang mencakup ketersediaan bahan dan fasilitas produk bersertifikat halal yang luas digunakan terutama untuk UMK. Ini perlu diprioritaskan. Karena sekarang kita mungkin banyak mendengar bahwa UMK sepertinya seolah-olah sulit begitu ya untuk mendapatkan atau memproses sertifikat halalnya. Ini banyak terjadi sebetulnya karena UMK ini kan sebetulnya industri hilir. Nah, untuk industri hulunya yang menghasilkan produk-produk yang digunakan sebagai bahan untuk UMK, ini mungkin masih termasuk yang banyak yang belum bersertifikat halal. Contoh yang paling sederhana adalah untuk rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Nah, itu data yang kami pernah dapatkan. Belum lama ini ada kajian yang dilakukan oleh KNEKS bersama dengan Halal Science Center IPB. Itu ternyata dari di Indonesia rumah potong hewan yang ada, ini tidak termasuk rumah potong unggas ya, rumah potong hewan atau hewan besar, itu ternyata hanya 85, sekitar 85%, ternyata hanya 15% yang sudah bersertifikat halal. Jadi 85% belum bersertifikat halal. Sementara kalau kita mengaudit, memeriksa UMK, maka tentunya semua harus tertelusur dengan baik. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian misalkan fasilitas-fasilitas penggilingan daging misalnya yang digunakan secara umum. Nah, ini kalau dagingnya dibawa oleh customer, pengguna yang memiliki penggilingan hanya menerima kemudian menggilingkan. Nah, ini juga satu hal yang harus diperhatikan, jangan sampai kemudian ternyata daging yang dibawa tidak halal sehingga kemudian semua yang menggilingkan dagingnya di situ menjadi tidak halal juga. Nah, ini akan berdampak pada UMK ya, karena ini bahan-bahan yang banyak secara luas digunakan oleh UMK. Baik, ini terakhir ya. Baik. Kami memberikan rekomendasi bahwa penting sekali untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang regulasi SJPH kepada seluruh stakeholders, baik produsen, konsumen dan juga pihak-pihak lain. Kemudian memprioritaskan sertifikasi halal supply chain yang digunakan secara luas yang tadi saya barusan jelaskan. Kemudian berikan waktu dalam penerapan persyaratan wajib sertifikasi halal untuk bahan yang tidak termasuk dalam proses. Demikian, kalau ada hal yang perlu diperjelas, bisa silakan kontak ke layanan dan kanal informasi LPPOM. Ya, kami punya laboratorium, kemudian kami juga punya tim customer service ya, dan juga punya beberapa media sosial ya, juga website yang bisa dikunjungi begitu ya, untuk bisa mendapatkan informasi terupdate tentang sertifikasi halal. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, saya kembalikan kepada Pak Jaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Mukti. Saya kira sangat komprehensif tentang penjelasan pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana kondisi saat ini produk-produk kita, produk jasa kita, produk barang kita apakah sudah tersertifikasi atau belum. Bahkan pelaku UMKM pun baru belum terlalu banyak, termasuk mungkin dugaan kita mungkin masalah literasi, dan saya kira LPPOM MUI sudah memberikan channel banyak sekali tadi. Silakan bisa mengontak untuk melakukan sertifikasi halal. Dan penting tadi sertifikasi halal penting untuk memperluas, meleverage market Anda dan semakin meyakinkan para konsumen untuk bisa memproduksi ataupun mengonsumsi, membeli produk Anda. Itu yang menjadi harus para sahabat Langit 7 untuk bisa tahu pentingnya sertifikasi halal. Terima kasih sekali Bu Muti, tahan dulu, nanti kita akan tanya jawab. Saya yakin ada beberapa pertanyaan yang juga akan ditujukan kepada Bu Muti. Yang terakhir kepada pelaku langsung, ini perusahaan besar yang mungkin dalam masa pandemi ini justru lagi sibuk-sibuknya, yang lain pada tiarap, ini malah melejit sendiri. Namun juga menjadi tantangan karena memang banyak
perusahaan sejenis yang ada juga yang baru-baru juga. Nah, ini seperti apa dan bagaimana melihat industri JNE, melihat industri halal ini dan dari sisi supply chain.